malam Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang masih berada tetap di rumah. Kita pada malam hari ini beribadah pada ibadah keluarga. Pada malam hari ini kita ibadah keluarga hari Rabu tanggal 22 April 2020. Kiranya ibadah kita menjadi berkat bagi kita semua. Ibadah ini adalah ibadah dari sektor pelayanan 1 sampai ke sektor pelayanan 8. Kita akan sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Pertolongan Tuhan adalah hal yang tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Ia adalah sosok yang dapat menggunakan hal-hal apa saja dan juga situasi-situasi yang bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh manusia untuk menunjukkan kuasanya yang ajaib. Namun sebagai manusia yang terbatas, kita seringkali meragukan bahkan kurang memahami maksud pertolongan Tuhan itu. Hari ini kita bersama diajak menghayati tema pujian syukur atas pertolongan Tuhan. Kiranya Allah sang sumber kehidupan berkenan menerima beribadah kita saat ini sebagai ungkapan syukur atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kita satu dalam doa pembukaan, kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun sering kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji memuliakan nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dari muji
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan Bapa untuk kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Juga pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan kiranya memperlengkapi kami. Tuhan juga boleh menguasai setiap mata, hati, dan pikiran kami, membuka mata, hati, dan pikiran kami untuk dapat boleh menerima kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, Keluaran 15 ayat 19 sampai dengan 21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana, serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyapa seluruh warga sektor pelayanan 1 sampai dengan 8 GPIB Kasih Setia Ciledug. Apa kabarnya? Bersyukur kita semua masih dalam penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama untuk mengadakan ibadah keluarga, tentunya di rumah kita masing-masing. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Keluaran 15 ayat 19 sampai dengan 21, yang menceritakan tentang apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Seperti yang kita tahu bahwa izin untuk meninggalkan Mesir yang diberikan oleh Firaun, yang bisa kita baca dari Keluaran 12 ayat 31, bukan serta-merta membuat perjalanan bangsa ini menjadi lancar tanpa halangan. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa Firaun bersama dengan pasukan berkuda dan pasukan yang lain mengejar orang Israel yang pada saat itu berada di tepi laut Teberau. Tetapi dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan bertindak dan menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran tentara Firaun, dan juga dengan caranya Tuhan memakai Musa untuk membelah laut Teberau dan membiarkan orang Israel terus berjalan menyeberangi laut Teberau. Kita semua tentu tahu tentang kisah ini, dan kitab Keluaran ini juga menceritakan bagaimana ketika setiap orang yang berada dalam keadaan yang sulit, tercekam, tertekan dalam penindasan, misalnya ya seperti budak itu tadi, pasti sangat tidak enak. Dan maunya apa? Kita maunya bebas, hidup merdeka dan bebas. Seperti contohnya saja, saya ambil dengan contoh saya sendiri. Pada saat saya mesti menjadi pegawai di salah satu perusahaan, bekerja sebagai pegawai, karyawan, rasanya kita juga tertekan dengan waktu yang tidak fleksibel. Kita juga ditarget oleh target-target pekerjaan, belum lagi situasi pekerjaan, mungkin tekanan dari pemimpin atau rekan-rekan sekerja kita, sehingga membuat saya rasanya kok nggak bebas, tidak ada kebebasan waktu. Dan saya waktu itu memilih untuk resign dan mencoba untuk memulai bisnis kecil sendiri. Ternyata apa? Setelah saya resign, memulai walaupun itu bisnis kecil, tapi ternyata tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Tetap ada tantangan di situ. Walaupun saya merasa merdeka secara waktu karena bisa mengendalikan waktu saya sendiri, tapi ternyata tidak juga. Tetap ada tantangan, walaupun dalam kemerdekaan waktu itu ada, tapi yang lain tetap harus saya berjuang. Ternyata di dalam kebebasan yang saya miliki itu tetap aja ada tantangan di situ. Saya harus mengkomunikasikan bagaimana
apa yang saya mau kepada karyawan saya, kepada pegawai saya. Belum lagi saya memikirkan bagaimana harus bersaing di tengah-tengah bisnis serupa di dalam saat-saat seperti ini, dan seterusnya. Dan itu memiliki tantangan yang tidak sedikit. Jadi ternyata setelah kita mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan, tidak berarti sepi dari tantangan itu sendiri. Sama seperti bangsa Israel, ketika telah lolos dari penindasan dan masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka ternyata menemukan tantangan-tantangan lainnya. Karena apa? Karena perubahan psikologis mereka merubah paradigma mereka. Bisa kita baca di dalam kitab Tawarikh bagaimana tantangan baru itu mereka hadapi. Orang yang merasakan situasi tidak bebas, tertekan, kemudian menjadi bebas dan merdeka, tidak bisa menggaransi bebas pula dari masalah. Tetapi ketika Tuhan sudah berkehendak, apapun yang bagi manusia nampak mustahil, bisa Tuhan lakukan. Contohnya di dalam bacaan kita ini, Tuhan dengan kuasanya melalui Musa sanggup membelah laut Teberau dan menyelamatkan bangsa Israel. Semua ini karena begitu besar kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang menginginkan kehidupan. Kisah bangsa Israel ini juga sebagai cermin bagaimana kita menghadapi hari-hari dalam situasi seperti ini yang kita tahu terjadi di berbagai negara, bahkan di negara kita sendiri. Masih adakah ucapan syukur kita pada Tuhan atas pemeliharaan yang begitu besar dalam hidup kita? Setelah pertolongan yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan bangsa Israel dengan cara membelah sungai Teberau, dan rasa syukur ini dituangkan oleh Maryam dengan cara menyanyi memuji Tuhan. Kita bisa baca di ayatnya yang 20 sampai 21. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Tentunya Miriam bukan asal-asal menyanyi, tapi dengan kejiwaan yang penuh. Sehingga pujian yang keluar memang menggambarkan rasa bersyukurnya. Begitu pula dengan kita, bisa mewujudkan rasa syukur kita dengan berbagai cara. Jika kita diberikan talenta bernyanyi, maka bernyanyilah dengan baik, bukan karena kita mau menyombongkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita benar-benar melantunkan itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kemudian mewujudkan rasa syukur lainnya juga bisa kita lakukan dengan doa. Apa yang ada dalam hati kita, perkataan kita, di dalam doa menggambarkan ucapan syukur pada Tuhan. Bisa juga kita lakukan dengan memberikan kata-kata penghiburan kepada orang-orang yang berada dalam situasi tidak baik. Begitu juga kalau kita ingin mewujudkan rasa syukur kita, bisa juga kita lakukan dengan perbuatan. Perbuatan nyata mungkin dengan memberikan sebagian dari materi kita atau dalam bentuk barang lainnya, sehingga orang lain juga bisa menikmati atau merasakan syukur seperti yang kita alami. Begitu juga dengan apa yang dialami Yesus dari kisah sengsaranya. Mati di kayu salib, dikuburkan hingga bangkit kembali. Hidup kembali itu diberikan untuk kita anak-anaknya, untuk menjadi manusia merdeka yang bebas dari dosa. Apa maknanya? Maknanya supaya kita merefleksikan dalam perbuatan-perbuatan kita yang nyata sebagai rasa syukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita. Ya, rasa syukur yang juga harus bisa dinikmati bukan hanya oleh diri kita sendiri, tetapi juga dinikmati oleh orang lain. Apakah kita bersyukur hanya ketika kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja? Tentu sangat mudah. Sangat mudah kita bersyukur pada saat keadaan kita sedang baik, sedang gembira, sedang senang. Tapi bagaimana ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja? Masih adakah rasa syukur itu? Iya. Tuhan mau kita tetap bersyukur di dalam keadaan apapun, atau di dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan mau ingatkan kita melalui 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mari kita buka bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Makna sukacita bukan hanya senang-senang, tapi lebih kepada ucapan syukur itu. Kita tidak dapat menyampaikan rasa syukur kalau kita tidak ada sukacita. Jadi rasa syukur itu harus didasari oleh kejiwaan kita sendiri
kita yang bersuka cita di dalam keadaan apapun. Sehingga sikap ini menjauhkan kita dari rasa apa? Mengumpat, rasa mengeluh, menyalahkan satu dengan lain, dan juga rasa bersungut-sungut. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak sesuai dengan waktu Tuhan. Iya, waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Kita selaku manusia sambil menunggu waktunya Tuhan, terus berusaha nyata dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Memang benar, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, jalan tanpa rintangan. Terkadang ada badai, hujan, angin. Tapi satu yang Dia janji adalah bahwa di tengah badai sekalipun, Ia tetap ada bagi kita. Tangannya selalu menuntun, menopang dan menolong kita, sehingga kita mampu melewati semua badai itu. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita selalu melihat kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Di saat-saat luar biasa seperti saat ini, sehingga kita bisa selalu bersuka cita dan bersyukur. Kita diberi berkat kesehatan yang mana pada saat-saat ini sangat berharga sekali. Dan kita bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga, beraktivitas walaupun di rumah, bersekolah walaupun di rumah, bekerja walaupun di rumah saja, terutama beribadah juga di rumah. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Tentunya ini tidak mengurangi sedikit pun sukacita dan syukur kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita sampaikan pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan bernyanyi dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh Kau ingatkan kembali Tuhan untuk terus bersyukur, bersuka cita di dalam setiap keadaan apapun. Di tengah pergumulan bangsa dan negara kami, juga bangsa-bangsa lain Tuhan, seperti yang Kau ketahui bahwa kami sedang di dalam pandemi wabah corona Tuhan. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sajalah Bapa yang berada berkehendak di dalam setiap tubuh kami masing-masing. Tuhan, kami mau berdoa Bapa untuk seluruh pemimpin negara, khususnya pemimpin negara kami Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh jajaran kabinet, juga para pemimpin di tempat wilayah kami masing-masing Tuhan. Mereka adalah perpanjangan tangan kasih-Mu. Biarlah mereka dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik, dan kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat juga boleh mentaati, mematuhi setiap aturan yang ada. Kami boleh mendukung setiap program-program yang mereka lakukan, tentunya untuk menjaga kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat Bapak. Untuk kami boleh menekan angka virus ini boleh berkembang Tuhan. Juga Bapak, kami berdoa khususnya Bapak pada malam hari ini untuk para tenaga medis, dokter, perawat, siapapun mereka yang bekerja di rumah sakit, menjadi garda terdepan Bapak, yang menolong, merawat pasien-pasien yang sedang sakit. Tuhan tahu mereka mungkin jauh dari keluarga mereka. Biar Tuhan sendiri yang pelihara hidup dan kehidupan mereka, keluarganya yang mereka tinggalkan Bapak. Biar Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang berkuasa atas mereka. Biarlah mereka juga boleh melayani dengan penuh sukacita.
Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk warga jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 8. Tuhan sendiri yang menilik setiap keberadaan mereka. Apapun yang menjadi pengharapan mereka, apapun yang menjadi kekhawatiran mereka, apapun yang menjadi ketakutan mereka mungkin saat ini, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja pada diri setiap kami masing-masing. Kami yakin dan kami percaya Tuhan bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Rancangan-Mu bagi anak-anak-Mu adalah rancangan yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat di tempat ini, Bapak Pendeta James Eri Manahampi, seluruh presbiter, juga karyawan gereja, juga Tuhan, para petugas yang begitu banyak membantu Tuhan kelancaran kami boleh beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati di dalam setiap pelayanan, memberikan kesehatan juga, sehingga ibadah-ibadah ini boleh kami lakukan terus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga kami masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami, walaupun mungkin kami tidak bisa berdekatan satu dengan yang lain karena di dalam kondisi seperti ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan selalu menyatukan kami lewat setiap doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau naikkan doa kami pada malam hari ini Tuhan dengan penuh rasa syukur hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarkanlah nas Alkitab yang terambil dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kepadanya, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Yesus menginginkan dalamku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.